An elbow work, the thing is to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a diamond in the ring. It ain't no big thing, just show her a little Judul tugas kelompok 2. Bom mail sama dengan Vina Merilan. Backdoor sama dengan Irma Purnamasari. Man in the Middle Attack sama dengan Korean. Adware sama dengan Merisa Vira. Dialer sama dengan Nurlia Agust. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STMIK Royal Kisaran. Nah, di sini kami akan membawakan beberapa materi, yaitu bom mail, backdoor, man in the middle attack, adware, dan dialers. Tujuan dibuat video ini adalah untuk menyelesaikan proyek mata kuliah keamanan sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Andrinata STMkom. Perkenalkan, nama saya Vina Merilan, saya selaku moderator dan akan membawakan materi tentang bom mail. Kenalkan, nama saya Irma Purnamasari. Saya akan membawakan materi tentang backdoor. Perkenalkan, nama saya Fajrian. Saya akan membawakan materi tentang made in the middle. Perkenalkan, nama saya Merisa Vira. Saya materi adware. Perkenalkan, nama saya Nurlia Agustin. Saya akan membawa materi dialek. Atau mail bomb adalah salah satu bentuk kejahatan di internet dengan cara membanjiri email korban dengan data atau kiriman email yang banyak sehingga ada kemungkinan email korban tidak bisa diakses lagi. Email yang tidak dapat diakses bisa saja berhari-hari, berjam-jam, atau mungkin selamanya. Serangan bom surat biasanya dimulai sengaja atau tidak sengaja oleh botnet, satu aktor, atau sekelompok aktor. Kerusakan yang disebabkan oleh bom surat dapat berkisar dari ketidaknyamanan kecil hingga gangguan total layanan. Serangan bom surat dapat berlangsung selama beberapa jam jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk memfilter, mengurangi, atau memblokir lalu lintas yang menyerang. Apa saja jenis serangan bom surat? Ada beberapa bentuk bom surat. Ini adalah taktik yang paling umum digunakan oleh aktor ancaman. Lampiran. Serangan lampiran terjadi ketika beberapa. Apa saja jenis serangan bom surat? Ada banyak bentuk bom surat. Ini adalah taktik yang paling umum digunakan oleh aktor ancaman. Yang pertama ada lampiran. Serangan lampiran terjadi ketika beberapa email dengan lampiran besar dikirim. Mereka dirancang untuk membebani ruang penyimpanan server dengan cepat dan membuatnya tidak responsif. Selanjutnya ada penautan daftar. Serangan penautan daftar adalah teknik yang digunakan oleh pelaku ancaman untuk mendaftarkan email yang ditargetkan ke beberapa layanan langganan email. Tujuannya adalah membanjiri alamat email secara tidak langsung dengan memerlukan verifikasi. Dengan konten langganan. Ini memungkinkan karena banyak layanan berlangganan tidak memerlukan verifikasi. Jika ya, email verifikasi dapat digunakan sebagai daftar yang menghubungkan serangan bom surat. Sulit untuk bertahan dari serangan penautan daftar karena lalu lintas berasal dari sumber yang sah. Selanjutnya ada surat massal. Surat massal adalah jenis bom surat yang tidak selalu disengaja. Misalnya, alih-alih mengklik satu alamat email, pengguna mungkin secara tidak sengaja memilih semua dan salah mengirim email ke ratusan atau ribuan email yang ditargetkan. Selanjutnya ada bom surat massal yang disengaja sering dimulai dengan menggunakan botnet atau skrip berbahaya. Misalnya, pelaku ancaman dapat mengotomatiskan pengisian formulir online dengan alamat. Mengenal apa itu backdoor? Backdoor atau pintu belakang dalam keamanan sistem komputer menginstal Trojan horse merujuk
kepada mekanis yang dapat digunakan untuk mengakses sistem, aplikasi, atau jaringan selain dari mekanis yang umum digunakan, atau melalui proses logon dan proses autentikasi lainnya, disebut juga sebagai backdoor. Backdoor pada awalnya dibuat oleh para programmer komputer sebagai mekanik yang tidak mengizinkan mereka untuk memperoleh akses khusus di dalam program mereka, sehingga digunakan untuk tidak membenarkan dan tidak memperbaiki kode di dalam program yang mereka buat ketika sebuah akibat bug terjadi. Salah satu contoh dari pernyataan ini adalah salah seorang program sistem operasi Unix membuat sebuah program proses login yang tahun 1983 ketika memperoleh Turing Award. Selain program login untuk digunakan dalam sistem operasi Unix dengan menggunakan bahasa programan C, sehingga didapat mengakses sistem Unix yang berjalan di dalam jaringan internal. Backdoor yang ia menciptakan itu tidak dapat melindungi dirinya dan mendetifikasi dan membuang dari sistem mekanis. Dalam sistem, orang penyerang akan menutupi sebuah jejaknya di dalam sistem yang bersangkutan dengan memodifikasi berkas catatan sistem atau log, atau menghapusnya, dan kemudian menginstalasikan sebuah backdoor yang berupa sebuah perangkat lunak khusus, atau menambahkan sebuah akun pengguna yang memiliki hak akses sebagai administrator jaringan atau administrator sistem tersebut. Jika kemudian pemilik jaringan atau sistem tersebut menyadari bahwa sistemnya telah diserang dan kemudian menutup semua kerawanan yang diketahui dalam sistemnya, atau tapi tidak mendetifikasi adanya backdoor yang terinstalasi, penyerangan yang sebelumnya masih akan dapat mengakses sistem yang bersangkutan tanpa mengetahui oleh pemilik jaringan, apalagi setelah dirinya mendaftarkan diri sebagai pengguna yang sah di dalam sistem atau jaringan tersebut dengan memiliki hak sebagai administrator jaringan. Man in the middle atau MITM adalah istilah umum ketika pelaku memposisikan dirinya dalam percakapan antara pengguna dan aplikasi, baik untuk menguping atau menyamar sebagai salah satu pihak untuk membuatnya tampak seperti pertukaran informasi yang normal. Tujuan serangan MITM adalah untuk mencuri informasi pribadi seperti kredensial login, detail akun, dan nomor kartu kredit. Target biasanya adalah pengguna aplikasi keuangan, bisnis SAS, situs e-commerce, dan situs web lain yang memerlukan login. Bagaimana cara melakukan made in the middle attacks? Katakanlah Anda menerima email yang tampaknya berasal dari bank Anda, meminta Anda untuk masuk ke akun Anda untuk mengkonfirmasi informasi kontak Anda. Anda mengklik tautan di email dan dibawa ke situs yang tampak seperti situs web bank Anda tempat Anda masuk dan melakukan tugas yang diminta. Ada beberapa jenis serangan MITM yang umum. Namun dalam semuanya ada dua langkah utama: mencegah komunikasi dan kemudian mendeskripsikan informasi. Serangan MITM dapat terjadi saat perangkat yang dilengkapi kartu nirkabel mencoba menyambung ketika akses. Penyerangan dapat mengatur titik akses nirkabel dan mengelabui perangkat untuk menghubungkannya. Kemudian semua lalu lintas jaringan dapat Adword adalah singkatan dari Service Support dan Software atau sebuah software
yang dikembangkan untuk distribusikan iklan online secara otomatis ke dalam user interface sebuah software atau screen miliki user. Adware termasuk dalam golongan malware atau malicious software berbahaya karena memiliki potensi untuk mengganggukan dan distribusikan data pribadi gangguan. Jenis adware dan berdasarkan perangkat. 1. Adware komputer. Adware yang mengajukan komputer atau laptop baik dengan sistem operasi Windows, Linux maupun host pada umumnya berasal dari install aplikasi ilegal. Adware 2. Adware Android. Spawn berbasis Android biasanya terjangkit adware Android smartphone berbasis Android biasanya terjangkit adware karena sering browsing dan masuk ke situs-situs kurangnya jelas. Sumber penyebab adware ketika melakukan browsing kadang menggunakan tidak sadar bahwa ada software khusus yang merupakan konten website sehingga bagi pengguna yang tidak teliti akan mengakses konten tersebut. Beberapa contoh konten yang mungkin berdasarkan mengandungkan adware adalah pop yang berisi motivasi untuk menginstal aplikasi. Kesimpulan, Android adalah salah satu jenis malware yang semakin banyak yang ditemukan di era digital. Kehadiran adware sendiri semakin populer ketika gangguan ini mulai ditemukan di salah satu Dialers adalah sebuah program yang sering digunakan untuk jahat mengarahkan koneksi internet. Ketika digunakan dengan cara yang berbahaya, itu terputus koneksi telepon yang sah. Digunakan untuk menghubungkan ke internet dan menghubungkan melalui nomor tingkat premi atau nomor 1-900. Seringkali indikasi pertama menggunakan memiliki kegiatan ini merupakan tagihan telepon yang sangat mahal sebagai korban atau pemegang rekening, sedang dikarenakan biaya untuk jumlah waktu yang terhubung ke nomor tingkat premi. Program dialer berbahaya adalah jenis safeware yang dapat menginstal sendiri ke pengaturan dial-up Anda. Dialer berbahaya adalah alasan bagus lainnya bagi pengguna komputer rumahan untuk mempraktekkan keamanan komputer di rumah dengan baik. Beberapa praktik keamanan rumah ini meliputi menggunakan program perlindungan antivirus terkini yang real-time di komputer Anda setiap saat, menggunakan freeware pribadi untuk melindungi dari warp, menjaga sistem operasi komputer Anda diperbarui secara teratur, menetapkan pengaturan browser internet agar lebih aman dan tidak mengizinkan situs web, memasang perangkat lunak tanpa pengetahuan atau pengetahuan pengguna, mendidik diri sendiri tentang keamanan komputer, dan banyak praktik penipuan. Nah, itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat mudah dipahami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan saya mewakili teman-teman mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.